saya. Sekarang udah terbukti di zaman dulu-dulu. Yesus itu karena dituhankan, maka Yesus itu dicoba. Maka Yesus itu kalau benar Tuhan, maka Yesus itu dibunuh, digantung di kayu salib. Maka sampai tentara Romawi itu, kalau benar kamu Tuhan, lepaskan dirimu dari sini. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Yesus tidak melepaskan diri dari situ. Rupanya Yesus adalah manusia. Kenapa kita sekarang menuhankan Yesus? يا هدي يا بشير يا طبيبي دع بي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah video part 2-nya dari yang semalam. Lucu ini. Jadi Kristen versus Kristen ya. Ini lucu ini. Dan pokoknya ketika kita mendengarkan itu bawaannya mau tertawa aja ya kalau sudah Kristen sama Kristen ini. Jadi memang sengaja karena videonya tuh panjang ya, 4 jaman. Jadi saya buat 1 jam gitu. Tapi ramai ini, seru itu. Baik, kamu sih demikian videonya. Ya, Aku paham itu. oke. Nah, itu salah satu mujizat. Makanya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa mati apa enggak? Kenapa? Karena dia bisa mati. Dia mati. Yesus Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia bisa mati gitu loh? Dia bisa bangkit orang. Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Gimana itu ceritanya? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Ini gimana ceritanya? Dalam cerita Alkitab ya, kalau dia tidak memenuhi segala perintahnya kepada Yang Maha Kuasa, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jangan kau ngarangan dia bukan Tuhan. Jangan kau sambung-sambung, gak masuk akal sudah ini bagi aku ini. Pertanyaanku aja nggak nyambung, gimana ini kok aku percaya? Iya, nggak usah bela-bela yang salah. Jangan kau bela yang salah, kau jadikan benar. Nggak ada. Memang aku ini, memang aku tahu pada siapa manusia nggak bisa diinjak agamanya. Dia pertahankan salah dan benar. Aku ini Kristen yang mewakili Kristen. Ya, tahu kau? Oke, baik. Kalau begitu, kenapa bisa abang, kalau memang abang itu bilangnya Yesus tidak Tuhan, kenapa abang bisa orang Kristen? Aku mewakili karena kebanyakan Kristen itu jalan sesat, penyembahan sesat, sedangkan yang diajarkan benar, tapi kalian itu menyembah yang salah. Kesalahan itu yang kalian menyembahkan itu banyak orang yang melihat. Makanya kalian itu, agama kalian itu ini Kristen ini gini. Sebenarnya nggak ada seperti gini. Islam nggak akan hadir kalau kita punya sesuai dalam ajaran. Kita nggak sesuai dengan ajaran, makanya tetangga kita itu melihat kita, Bang. Tahu kau? Jangan kasih salah tetangga kita yang melihat kita. Karena kita ada salah gitu. Yesus sendiri ngaku, kamu nggak ngaku, gimana cerita ini? Ini saya tanya, abangnya orang Kristen atau Muslim? Kristen Protestan yang dibaptis. Berarti karismatik, Bang Sandi karismatik. Oke, baik. Kalau memang abang orang Kristen, kenapa tidak bisa percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Aku nggak percaya. Oke. Stop dulu. Siapa ini yang baru masuk ini? Sarman. Ya. Ngedi apa? Coba
Stop Ya, dulu. malam. Ya. Ya. Pak Bi, ini aku mau jawab pertanyaan. Coba ulangin. Pak Bi, Kalau memang abang orang Kristen, kenapa abang tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Coba jelaskan. aku Kamu tidak keyakinan kamu keyakinan kamu Kristen. Ya, Baru dibaptis dengan air berkat dari seorang Oke. Kristen. Ya. Kenapa Anda menyimakkan diri bahwa kamu tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Coba jelaskan. Gini. Sekarang aku stop dulu, yang lain di mute. Aku mau jelaskan si Pak Bi ini yang nggak ngerti. Aku bukan nggak percaya Yesus. Aku percaya bahwa Yesus menerima firman Allah, tapi Yesus bukan Allah. Yesus bukanlah Tuhan Allah. Yesus bukanlah Tuhan Allah. Yesus bukanlah Bapa. Yesus adalah manusia. Cuma Yesus itu dikasih kuasa menerima firman Allah aja. Itu jawabanku. Oh, Bisa makanya abang tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan. tidak. Bisa Tuhan adalah Tuhan, tapi Tuhan itu gak mungkin. Masa kamu dirasukin Allah itu masuk terus kamu menghilang kemana, langsung menghilang. Terus diri kamu di mana gitu? Diri kamu di mana kalau dirasukin sama Allah sendiri? Diri kamu ini sebagai manusia di mana? Oh, berarti abang yang dirasuki oleh setan, makanya abang tidak percaya Yesus. Nah, inilah ajaran Kristen pro setan ini. Saya dibilang pro setan, tapi rupanya mereka yang pro setan ini protes yang seperti setan lakukan. Mereka melakukan seperti setan lakukan. Ya, silakan Bang Sarman. Bang Fabi sebentar. Bang Sarman silakan. Ini bahas apa nih? Kan, Apa nih? Bang Sarman kan tadi minta naik. Bang Ya, Sarman dari agama apa, Bang? Kristen. Nah, berarti Bang Sarman minta naik, berarti kan ada yang mau Abang tanggapi kan? Saya tadi belum dengar semua apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan Bang Sandi bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Oh, Nah, jadi Kristen ini kenapa menjadikan Yesus ini Tuhan? oh begininya itu. Saya terangkan. Ya, Sandi ini dari Kristen pro. Ya. Sebenarnya saya ini yang Sandi Kristen apa? Kristen Protestan. Nah, benar kakak. Ilegal, Protestan Iya. ilegal. Aku udah dibaptis, mungkin kalian belum dibaptis. Semoga Tuhan Yesus memberkatimu dan air yang engkau pakai baptis itu engkau lah yang bisa karena Tuhan Yesus. Oke. Baptis itu terlalu suci kali sehingga menyuci Air. Bang Fadli. Sekarang aku bersumpah pada diriku, jika benar perkataanku itu tidak benar air suci yang dibaptis bagi aku, maka inilah nasib saya dan celakalah aku dalam hidup. Jika penyampaianku jika benar, maka kalianlah yang celaka. Aku menunjukkan jalan kebenaran Bang Sandi. pada kalian. Oke. Bang Sandi, Iya. Amin. Pelan-pelan Semoga ya. semua Nggak perkataan boleh. dikabulkan Iya, oleh semoga. Tuhan. terlalu keras. Semoga Enggak. dikabulkan. Apa Aku permintaan. keyakinanku ini loh, kuat sekali keyakinanku. Gak semudah itu, gak seperti kalian. Ini Halo, loh. Bang Sandi sebentar saya sapa dulu. Bang Herman, halo Herman. Jangan Herman, suruh aku Hermawan. sumpah. Kalau aku sumpah Hermawan. berani sumpah Sebentar, saya. Bang Sarman, izin sedikit. Hermawan, agama apa Bang? Saya Kristen Tritunggal. Oh, Tritunggal. Bang Salve, agama apa? Kristen ya? Nah, Kristen. Dari Katolik, Serang aku Katolik. sekarang, serang aku. Kristen Katolik. Serang Oke. aku, Ya, serang. Sandi, izin dulu, saya Bang dulu. Fabi. Ini Bang Fabi saya mau- mute. Kita nggak usah panjang-panjang kali. Sebentar, Kak Salve, sebentar izin ya. Bang Sarman duluan, ya silakan. Mau ditanggapi, jangan terlalu lama karena yang Kristen nanti bisa mengantri. Saya Silakan, mau- narasumber kita Bang Sandi sekarang. Silakan. Saya mau tanya dulu sama Sandi.
Iya. Kamu itu Yesus itu seperti apa? Yesus itu kalau ditanya sepertinya gampang sekali bagi aku jawabannya. Dia seperti manusia biasa aja. Apalagi? Seperti biasa aja. Biasa aja. Seperti sekarang Karena kita. gini, ada pendapat. Nete susu lahir dari ibu juga gitu. Ya. Berarti kamu bukan Kristen. Aku Kristen Protestan yang pernah dibaptis. Karena begini. Ya, saya terangkan kalau Aku kenapa? Sebelum kamu lanjutkan, aku Ya, gak mau salam. jalan sesat seperti kamu. Karena Sabar, begini. sabar, Salam Bang, untuk pencari. semuanya. Saya naikkan Sabar. Anda bukan berarti Anda Sabar. harus ngomong. Hargai Karena dulu begini saudara yang dia. lain. Ya. Kalau Silakan, Bang dia, Sarman. kalau dari suaranya ini pasti Muslim. Tidak akan. Aku bersumpah, aku berzina dan aku durhaka bagi Muslim. Kalau aku Islam. Betul. Akulah pengkhianatan. Akulah yang celaka dalam Islam. Kalau benar aku Islam. Akulah yang paling hancur. Kamu tadi Kristen. Aku kan? adalah Kristen. Aku Ya. adalah Kristen Protestan. Jangan kamu bawa-bawa Islam. Aku nggak tahu ajaran Islam. Aku belum belajar tentang Islam. Bang. Kalau Kalau menurut aku kamu- belajar tentang Islam, aku bisa mengetahui mana jalan kebenaran. Kamu udah minum kamu ini. Wah, minum apanya? Kamu yang mabok apa saya yang mabok nih, Bang? Karena gantian dong ngomong, atau kau aja ngomong saya dengar. Saya kasih waktu, kamu ngomong dulu. Bukan, tadi kan Bang kan, Sarman nanya, dia Islam atau tidak, ya dia bela dirinya lah, Iya, Bang. tapi cukup begini aja yang menjawab Oke, sebenarnya. ya sudah, sekarang Kristen, silakan Bang Sarman. gitu aja, gak usah Sandi panjang-panjang. diam. Oke, Makanya saya silakan bilang Bang dia Sarman. mabuk. Sekarang giliran saya. Menurut kamu tadi Kristen itu seperti apalah ajaran Yesus Kristus? Seperti apa ajaran Yesus? Kamu mau tahu apa? Nggak mau tahu? Ya. Tapi kamu kayak Kristen. Ya, Iya, terangkan iya. dulu bersaya. Kalau aku sampaikan, kamu mau pengen tahu apa nggak mau tahu? Ini giliran Nah, saya ngomong. apanya yang ini? Bukan motong-motong. Kau mau motong. pengen tahu apa nggak mau tahu gitu? Kan ada dua macam jalan. Seperti apa pertanyaan itu kamu jawab? Nah, coba jelaskan dulu apa pertanyaanmu, Bang. Menurut kamu Kristen itu ajaran Kristus itu seperti apa? Menurut keyakinanmu tadi kamu Kristen. Gini Bang, kalau kamu nanya seperti gitu, kamu Yesus itu Tuhan apa bukan, Bang? Loh, saya bertanya, kamu kasih tanya lagi gimana? Makanya kamu udah Gimana? mabuk. Enggak. Ini Kau udah pertanyaanmu. mabuk, kau. Kau jangan sebut mabok, Bang. Ini pertanyaan dan jawaban, Bang. Kau jangan sebut mabok. Bang Tunggu Sarman, dulu. Bang Sarman, Sandi aja kalau memang mabuk, dia udah ucapkan kebenaran, apalagi kalau dia sadar. Bukan. Aku Bener ya? baru masuk naik. Makanya saya pertanyakan begitu. Menurut Silakan. kamu, keyakinan kamu, Yesus Kristus itu apa? Saya boleh menurut bicara? kamu? Yesus Kristus itu apa? Saya boleh menurut bicara? kamu? Jangan kau Yes, pertanyakan lagi iya, aku. Kau Yesus, mabuk berarti. iya, stop dulu. Yesus Kristus itu penerima firman Allah Bapa saja. Apalagi Yohanes mau 17 nomor 8, saya bantu. penerima Berarti- firman. Berarti pengetahuanmu sampai di situ aja. Apalagi mau ditanya, kan satu-satu kau jawab satu, aku jawab satu. Nah, Masa begini, aku biar saya silakan biar tanya saya lagi lah. Mbak, tunggu. Biar saya terangkan, berterbuka pikiranmu. Aku tetap Dengan selalu mabuk. terbuka. Dengar, biar saya nerangkan. Ya, pada Silakan. mulanya itu Adam dan Hawa. Lari ke- Dengar dulu, biar saya terangkan. Oke. Kenapa Yesus itu hadir di dunia ini? Kok malah ketawa? Silakan. Ini datanya dari mana? Pada mulanya Adam dan Hawa. Nanti Pada lari ke mulanya, ini Allah harus menciptakan ada langit dan iblisnya bumi. ini. Pada Begini, mulanya adalah firman. biar kita tahu. Kakak, ini nanti harus ada iblis yang kalau nggak ada iblisnya berarti dia gak benar pertanyaannya. Harus ada iblis ini pertanyaan ada. Nah kan, jangan dibalik-balikkan. Bukan Saya iblis, menerangkan Roh sama Kudus. kamu, bukan pertanyaan. Makanya kamu udah mabuk ya kamu.
Saya tadi menerangkan kalau itu Yesus Kristus itu jalannya itu kenapa dia lahir ke dunia ini. Saya terangkan. Saya menerangkan tadi, bukan pertanyaan. Nah, makanya aku bilang udah mabuk. Kamu mabuk. Karena mabuk. Saya bilang tadi. Jangan mengungkap kata mabuk ini apa pertanyaan apa ini mengungkap kata mabuk ini? Saya bukan mempertanyakan. Saya menerangkan. Jangan sebut tentang mabuk, tanya tentang Yesus. Apa kau sebut tentang mabuk ini? Nggak masuk akal nih. Sandi, benar Sandi. Nggak masuk akal nih. Jadi Pak Sarman langsung dijawab aja Pak Sarman. Tadi aja gitu loh. Ngapain tanya itu di dalam kekristenan itu adalah Allah dan manusia. Nah ini Kristen yang mana ini Pak Sandi? Protestan itu kan Winatur Yesus. Jadi itu aku Kristen Protestan, cuman aku yang berdiri sendiri di yang paling tinggi sendiri akulah, karena nggak ada satupun yang mengetahui apa tujuan Yesus itu, apa perkataannya, paling cuman aku aja. Nggak ada. Kalau ada pasti ada yang seperti aku ini. Sebentar, Kak Salve sebentar, Bang Herma, sebentar. Ini Sandi, dia tuh membuat kubu sendiri, denom sendiri untuk membawa domba-domba yang tersesat, biar agar lurus di jalan apa yang benar kakak, benar kakak, aku seperti gitu kakak. Pak Sandi itu dimasuki roh Buddha ini. Karena Protestan itu mengaku bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Ya. Iya benar. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Benar. Kami nggak mengakui Yesus itu Tuhan. Ya, ayatnya di mana itu? Jangan kau bawa ayat. Kalau kamu mau bawa ayat, kau baca di situ. Itu Herman. Ini mau menerangkan tentang mana ayatnya nggak dikasih tahu. Kok sebut tentang mabuk? Oke, sebentar izin. Kak Salve tadi mau ngomong apa ke Kak Salve? Kak Salve monitor. Ya silakan. Ini kan si Sandi dia ngomong dia dari Kristen Protestan, walaupun saya bukan Kristen Protestan, tapi saya tahu denomnya dia itu tetap percaya dengan Allah Tritunggal. Nah sekarang kalau memang dia Kristen Protestan, coba jelaskan apa itu Allah Tritunggal. Gak tahu dia tuh. Pak Sarman jangan dulu masuk, Pak Sarman, biarkan aja. Oke. Kamu Allah yang mengatakan Allah Tritunggal. Bagi kamu ya, ini aku nanya kamu sabar dulu, kita beda agama. Sekarang kalau kamu Kristen Protestan, kamu Kristen, coba dulu di mana? Kamu Kristen apa? Bukan Katolik. Sabar dulu. Kristen Protestan. Nanti dia Katolik. Walaupun saya Katolik, saya paham denom Kristen Protestan, karena Kristen Protestan juga itu berasal dari itu berasal Katolik. Dia Katolik kakak. Sekarang dia saya Katolik. Mau jawab, kasih izin dia. Silakan Sandi, jelaskan tentang Bapak Tritunggal. Kadang orang itu bilang Bapa Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Aku tidak percaya. Silakan dibuka mute-nya. Aku tidak percaya. Oke, kalau kamu tidak percaya berarti kamu bukan Kristen Protestan, tapi kamu Kristen jadi-jadian yang masuk di room orang biar kamu Kristen itu percaya kalau Yesus bukan Tuhan. Kakak Salve, aku bukan Kristen, jadi aku datang untuk mengatakan kebenaran karena umat kita Kristen
Kristen atau Katolik banyak yang tersesat. Yesus menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Siapa? Kita Kristen sekarang yang tersesat di antara domba-domba. Kita sekarang Boleh saya bicara, Sandy? binatang. Aku bilang binatang. Kita lah Boleh yang saya sekarang yang bicara? tersesat. Bisa aku Boleh saya menjelaskan? bicara? Oke. Boleh saya bicara? Boleh? Iya, silakan. Boleh? Boleh. Boleh. Begini, kalau kamu bilang kamu Kristen Protestan, kamu ngaku-ngaku di sini cuman satu orang di antara banyaknya Kristen Protestan di Indonesia. Siapa yang mau percaya kamu? Orang Kristen Protestan yang benar-benar Kristen Protestan itu tidak bakalan percaya sama kamu. Kecuali apa? Kecuali Islam botol yang ada di bawah ini di komen mungkin akan percaya sama kamu karena dia tidak tahu paham denom Kristen Protestan. Memang Karena kamu saja menjelaskan iya, Allah Tritunggal, kamu tidak ada memang benarnya. tahu Malah denom, belibet sana-sini. kamu memang tahu denom tentang Alkitab, kakak, tapi kamu tidak bisa mengartikan itu, kakak. Aku Kristen Protestan, aku sembuh dari segala penyakitku, aku menyebut Tuhanku, ya. Oke, saya jadi orang awam yang tidak tahu mengartikan Ya. Alkitab. Sekarang kamu artikan dong, apa itu Allah Tritunggal kalau kamu Kristen Protestan. Saya sebagai orang awam mau dengar Ya, apa itu Allah kadang Tritunggal. Kamu kan katanya Allah Tritunggal itu kamu yang paling Allah tahu Putra Kristen dan Roh Protestan. Kudus itu dijadikan satu dari mananya, dari Hong Kong apa dari mana itu dijadikan satu gitu, bukan beda-beda kan menurut saya itu Ayatnya di pendidikan mana sastra. coba? Memang kalau gak ada Bisa jangan jelaskan diniru, ayat mana jangan dalam bilang Alkitab? Tritunggal, jangan bilang Tritunggal kalau gak ada. Artinya kamu tidak tahu. Aku bisa meniru Bukan juga yang Kristen gak ada Protestan. bisa aku Kamu datang di adakan. room di sini pura-pura jadi Kristen Protestan, mau menyesatkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Aku Kristen Protestan aku itu dalam pahamnya di tujuan itu Allah dalam Tritunggal. tujuanku, kakak, aku nggak pernah Kalau cuma menyesatkan modal orang, kak. congor, kalau Aku nggak memodalkan congor, kak. Aku menyampaikan mengatakan yang congor, ODGJ juga sesungguh-sungguhnya modal kebenaran, kak. congor, Bang. Enggak, ODGJ juga modal enggak. congor. Kamu jangan mengungkapkan abang-abang di sini ya. Mengungkapkan apa yang kamu nyampaikan. Jangan abang-abang. Memang aku abang. Gimana? Kamu jangan mengungkapkan abang-abang. Kamu sampaikan apa yang ingin kamu katakan. Oke? Kamu nyampaikan apa yang ingin kamu Ya itu katakan. tadi, Ya. Kamu nyampaikan apa yang ingin kamu katakan. Jangan bilang abang-abang. Ini merayu namanya. Aku nggak akan dapat merayu gitu, kakak. Ya. kenapa di mute terus host? Kenapa host? Takut. Nggak ada takutnya itu, nggak ada takutnya. Kamu itu salah pertanyaan gitu. Jangan apa gitu loh. Bukan salah Pertanyaannya. pertanyaan. Kamu yang ngaku-ngaku Kristen Protestan. Cuma satu orang yang bilang bukan Allah Tritunggal, tidak bisa jelas Allah Tritunggal. Seperti yang Yesus katakan kepada umat-umat Katanya manusia. pintar, kamu paling pintar dari semua Kristen Protestan. Tapi kok denomnya berbeda dari iya, saat berbanding semua agama Kristen Protestan. seperti yang Yesus katakan pada Kalau umat-umatku, cuma modal congor, apapun Bang yang Sandi, manusia katakan kalau benar cuma belum modal tentu benar congor, bagi Allah Bapakku. ODGJ juga Inilah cuma kalian. modal congor, Bang Sandi. Iya. Ini Coba, gimana? gimana ayat mana? Kamu jangan manja-manja gitu, jangan rayu-rayu seperti itu loh. Kau sebut apa tujuan masuk ke sini loh? Oh, tujuan saya untuk meluruskan. Apa yang kamu apa yang kamu luruskan? Ya luruskan Mungkin bahwa begitu, kamu Pak. itu bukan Kristen Protestan, Mungkin karena gimana? denom Kristen Protestan itu Allah Tritunggal. Saya mau Sekarang saya menjawab. tanya, kamu gereja di mana? Bu Salve, Kamu gereja di mana? Kamu Jangan ini ngaku-ngaku kamu penyesat. Kamu cuma mau Hey. kerjain orang Islam yang botol di bawah. Kamu kamu turun aja. Kamu jangan sosok manja di sini. Aku nggak memanja orang ini. Enggak. Bentar. Ini Salpe ini kenapa nyerang Islam? Ada apa? Benci sama Islam? Ini orang Kristen loh, bukan orang Islam loh. Kita di sini semua diem, orang Islam semua diem loh. Kenapa nyerang-nyerang ke Islam?
Saya kasih panggung Anda di sini bukan untuk nyerang ke Islam. Islam botol, Islam botol. Maksud lu apa? Inilah yang manusia yang cari sesal ini gitu. Aku nggak minta manja di sini ya. Aku mengatakan yang benar. Kau cantik apa enggak? Aku nggak minta itu. Aku mengatakan yang sesungguh-sungguh dan benar gitu. Aku nggak terpujuk dari segala rayuan gitu loh. Iya. Tujuanku satu, untuk mengatakan yang benar. Kau jangan Ya mungkin macam-macam. langsung ada pertanyaan langsung dijawab aja Pak Sandi. Seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan di dalam Matius 28 ayat 19 ya. Coba? Jadi Bapak Iya, kan silakan. Tritunggal Yes. kan ini 3 pribadi dalam satu hakikat. Iya. Ya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Itu Bapa cuma itu kan Iya, sebelum kau jelaskan itu satu tujuan. Satu tujuan aja. Apa yang disampaikan Yesus itu, itulah yang dipercaya, bukan macam-macam. Jangan dijadikan tiga yang satu. enggak, maksudnya menjawab pertanyaan aja dengan ayat. Kan katanya Kristen tuh. Iya, Itu di dalam silakan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ketiganya adalah satu. Itu Tritunggal. Gitu loh. Jadi siapakah Allah itu? Ya. Allah itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi Bapa itu yang merencanakan penciptaan langit dan bumi. Terus Anak itu yang melaksanakan perintah Bapa, Roh Kudus yang menjadikan segala sesuatu. Kan gitu. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Nah, itu Kristen tuh gitu Pak Sandi maksudnya. Iya. Gitu kan, ada data, ada narasi, data dulu. Kan gitu Pak Sandi. Mungkin saya mau tanya boleh Pak Sandi? Boleh lah, apa saja, tanya saja. Coba ceritakan tentang penciptaan Adam. Adam diciptakan di mana, ditempatkan di mana? Jangan ditanyakan di tempatnya di mana, Bang. Kita tanya siapa yang menciptakan Adam gitu loh. Ya, prosesnya lah. Dengan ayatnya ya. Iya, jangan tanya cipta di mana. Kalau cipta di mana kita jangan sosok tahu gitu. Nah, siapa yang menciptakan Adam? Ya Allah lah yang menciptakan Adam. Siapa lagi? Kalau menurut Abang siapa? Kan di Alkitab ada itu Bang Sandi. Silakan. Jelaskan. Ya, yang menciptakan Adam memang Allah. Tapi kan diciptakan dari apa? Diciptakan di mana? Untuk apa? Jangan diciptakan di mana. Dia jadi manusia itu diciptakan dari mana? Dia dari tanah. Apalagi? Di bumi ya, berarti ya. Dia di bumi. Di bumi lah. Manusia satu-satunya yang lahir di luar di bumi ini Adam lah. Siapa lagi? Terus kita ditempatkan bacot seperti gini, kita lahir di dunia. Apalagi? Ya, berarti memang Kristen betul, tapi belum Protestan ya. Karena ada yang belum protes, aku protes kalau kau salah. Kalau kau benar aku ikut. Kalau kau benar aku. Tapi kan Pak Sandi belum bisa menjawab. Nah, apalagi jadi, yang apa yang ku nggak bisa jawab. Terus nama Allah itu siapa Pak Sandi? Hah? Dalam Alkitab nama Allah itu siapa? Allah Bapa saja. Ayatnya di mana? Allah Bapa saja. Yesus itu aku percaya itu aku gak menuhankan Yesus. Aku percaya itu Yesus menerima firman Allah. Firman Allah yang Yesus terima itu Yesus menyampaikan kepada umat-umat manusia. Makanya umat-umat manusia mengenal itu siapa Yesus dan siapa Allah. Jangan manusia-manusia itu mengenal Yesus saja bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus itu menyampaikan firman. Bukan Allah penerima firman Allah. Yesus penerima firman Allah. Oke? Apalagi? Jadi Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu bukan sehakikat ya? Bukan. Karena kan Yesus bukan. Berarti Anda Yohanes kah? Atau Unitarian? Unitarian saya. Unitarian. Nah, kan gitu kan, jelas kan? Jadi Unitarian itu berbeda dengan Tritunggal. Berbeda jauh lah. Kamu di Hong Kong, aku di Amerika gitu loh. Ini tanya, Yesus itu terus diciptakan dari apa? Yesus. Siapa? Yesus kan Yesus bukan Allah. Ya. Berarti kan Yesus kan ciptaan kan? Ya. Ya, diciptakan dari apa?
Inilah bodohnya orang Kristen ini. Yesus itu bukan ciptaan, utusan, lahir dari manusia. Diutus untuk lahir jadi manusia. Dia jadi manusia. Jadi kamu Bukan ciptaan. Jangan kau sama-samakan Adam. Adam itu ciptaan. Kalau Yesus ini bukan ciptaan, dilahirkan. Jangan kau samakan Adam, Cok. Ngawur kamu. Sabar Pak Sandi, sabar. Tenang, santai aja lah. Wong saya juga. Oke. Terus Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Kan gitu. Nah, silakan. Jelaskan dulu, jangan bilang Roh Kudus. Silakan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang keluar dari Bapa. Oke. Yesus pun juga keluar dari Bapa. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu satu hakikat dengan Bapa yang adalah Allah. Jadi tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Tidak. Bagi aku tidak. Tidak. Ya, makanya kamu jelaskan siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah Allah. Firman adalah Allah. Penerima adalah Yesus. Yesus tetap Yesus. Penyampaian firman dan Roh Kudus adalah Yesus. Apa lagi? Kan firman itu kan Yesus. Gimana toh? Yesus bukan firman gimana? Firman gimana? Firman itu kamu mau tahu arti kata firman itu perkataan. Masa Yesus itu perkataan? Emang Yesus perkataan? Berarti kalau Yesus perkataan, Yesus itu bukan manusia lah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Iya, berarti kalau Yesus itu firman, berarti Yesus itu perkataan, bukan manusia. Firman itu coba jelaskan tentang firman. Bukan perkataan kan tentang firman itu. Firman itu perkataan. Kalau Yesus dibilang firman itu, Yesus itu perkataan. Berarti Yesus itu nggak ada yang kalian menganggap manusia, menuhankan itu nggak ada. Nah, beda jauh lagi nih kau ngawur kali ini. Gimana cara menyelidiki? Yesus dan firman berbeda. Yesus dan firman berbeda. Yesus bersama firman ada. Yesus bersama firman ada. Firman yang bersama dengan Yesus, kalau firman itu dibilang Allah, ada. Kalau Yesus itu dibilang Allah, nggak ada. Paham? Padahal di dalam Lukas 2 itu adalah sebut tentang Lukas lagi. Nggak beres itu. Oh, gimana toh? Katanya Yesus manusia. Ya manusia. Coba jelas. Kalau Yesus itu Allah dan manusia di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kan ada Alkitab, ada ayatnya, Pak. Jadi kalau Oke, stop dulu. Aku nanya. Kamu menyampai di kata situ ada sambungannya ini. Kenapa Yesus dibunuh? Apa penyebab Yesus dibunuh di kayu salib? Sampai mati dibunuh. Disiksa, dibunuh sampai mati di kayu salib. Coba jelaskan. Ini sambungan dari ucapanmu nih. Untuk menebus manusia dari dosa. Yesus memikul dosa apa memikul salib? Yesus menanggung dosa manusia. Dosa siapa yang Yesus nanggung? Bukan perkataan Yesus kah yang dia tanggung? Kok perkataan Yesus itu bukan hujatan manusia yang Yesus tanggung, apa dosa manusia? Ya dosa manusia. Sekarang kamu belum paham semuanya ini, walaupun kamu ini dosen apa gimana, aku nggak tahu, kamu nggak mengerti. Sekarang kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Karena banyak manusia yang menuhankan Yesus sama seperti kita sekarang. Yesus tetap Yesus, tapi nggak ada yang percaya saya. Sekarang udah terbukti di zaman dulu-dulu, Yesus itu karena dituhankan, maka Yesus itu dicoba, maka Yesus itu kalau benar Tuhan, maka Yesus itu dibunuh, digantung di kayu salib, maka sampai tentara Romawi itu, kalau benar kamu Tuhan, lepaskan dirimu dari sini. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Yesus tidak melepaskan diri dari situ. Rupanya Yesus adalah manusia. Kenapa kita sekarang menuhankan Yesus? Dari mana itu? Bisa selidik kebenarannya? Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak Sandi. Protes ya. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Yuk. Biar saya jawab sebentar, Pak. Boleh. Pak Hermawan, Pak Sandi ini
hormatin saja Pak pemikiran dia. Jadi kalau Bapak jelasin seperti dia, ikutinlah alur dia. Saya jelaskan sedikit ya. Saya paham nih, Pak Sandi ini, saya paham. Nanti saya konklusikan ya. Jadi gini, teman-teman, Yesus itu orang Yahudi. Di dalam kitab Taurat disampaikan. Silakan teman-teman di bawah nyimak dulu ya, baru naik. Jangan membunuh, jangan berbohong. Hukum Taurat itu yang ditulis di Keluaran 14 itu setelah dijabarkan dengan ahli-ahli Taurat itu ada 600-an sekian. Jadi kan pertanyaan tadi kan kenapa Yesus disalib? Jadi Pak Herman bicara dan untuk menjelaskan kepada Pak Sandi ini jangan bawa dogmanya Pak, karena memang kalau kita bicara dogma harusnya itu dihormati karena itulah yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Jadi Yesus itu disalib kalau melihat dari hukum Taurat ya, karena Yesus mensekutukan dirinya dengan Bapa di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Sementara di tangan orang Yahudi itu ada batu yang mau melempar Yesus. Maka orang Yahudi itu harus melanggar hukum Tauratnya dan membawanya Yesus. Dia harus mati di kayu salib untuk menguji keilahian. Karena ditanya sama Yesus, apakah Anda Mesias? Yesus tidak menjawab. Kamulah yang mengatakan itu. Jadi untuk menguji itu, cara berpikir Pak Sandi seperti itu Pak Herman. Hormatin saja Pak. Benar, Jadi kalau di dalam kekristenan itu namanya bidat Pak. Tapi ya sudahlah. Sudah. Pak Raja Kristen atau Pak Raja Kristen atau? Saya Kristen. Jadi saya melihat ini seperti Ibu Nora ini, saya melihatnya ini misionaris Ibu Nora ini. Juma Nora cocok jadi misionaris. Benar. Karena berdakwah membuka Bible. Sebentar biar kita gencatan senjata. Sebentar dulu Bang Raja. Gencatan senjata dulu kita. Sebentar dulu. Anda tadi sudah memfitnah saya ya. Mengatakan saya misionaris. Dari mana ceritanya saya seorang misionaris? Hah? Dari mana ceritanya saya seorang misionaris? Pertanggungjawabkan dulu omongan kamu. Kamu udah fitnah saya ini. Begini. Itu saya bilang sepertinya Ibu Nora ini cocok jadi misionaris. Begitu saudara. Tahu ngapain saya jadi misionaris? Kurang kerjaan saya. Karena berdakwah membuka Bible, cocok itu. Loh, bukan berdakwah membuka Bible. Kiang Santan sama Nora ini orang yang terkenal ini di mana-mana nih. Di Facebook kan aku ketemu mereka nih. Iya, oke. Siapapun yang rupanya aku ketemu juga mereka ini. Ya, silakan. Lanjut, Mas. Seorang misionaris. Kali kok Bang Raja. Ya, Kakak Noranya ini artis. Kakak Nora ini artis terkenal. Biar makin banyak komalnya. Dia bilang aku misionaris, jadi seolah kayak aku pakai ini. Cocok. Ada kata cocok. Salam semuanya. Salam semuanya. Iya, Bang Pelajar silakan. Mau nanya ke Bang Sarka ini, Bang Sarka. Oh, sekarang namanya ganti Bang Sandi. Sorry. Udah ganti lagi namanya Bang Sandi. Apa kabar Bang Sandi? Tadinya Saikar itu, Saikar. Iya betul Bang Saikar, betul. Udah ganti namanya Sandi. Ya. Wah, siapa lagi ini ya? Kalau orang yang pernah kenal Saikar ini udah tahu ini, tahu ya. Iya, ya kan justru kan Abang kan ini kan pernah kasih pertanyaan sama Bang Tahta nih. Bang Tahta kan sekarang lagi di komalnya Bang Madu nih. Oke. Kata Abang mengatakan Nabi Isa ya, bukan cuma Yesus ya. Nabi Isa itu bukan nabi katanya. Betul ya Bang? Abang ngasih tantangan sama Bang Tahta sampai sekarang Bang Tahta belum bisa jawab. Iya, benar. Ajaran Abang seperti itu maksudnya. Benar. Oh, ya udah saya cuma nanya itu aja Bang Saikar kan ya. Ayo, makasih Bang. Oke, makasih. Nora saya diturunkan ya. Terima kasih ya Nora ya. Oke, sama-sama Bang Raja. Pertimbangan apa saya katakan tadi, cocok. Itu apa enak aja pertimbangkan dia maksudnya saya harus turun saya juga abang-abang di atas. Makasih. Terus itu untuk menebus manusia dari dosa Pak Sandi ya, di dalam Matius 1 ayat 21 ya, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Memang orang Yahudi ingin membunuh Yesus, tapi tujuan Yesus disalib itu untuk menebus umatnya dari dosa, kan gitu Pak Sandi.
Ada data, ada narasi, singkat, Iya. jelas, padat. Ya. Iya, silakan dijelaskan terus. Ya itu tadi. Apa? Coba ulang, batas itu aja. Kalau batas itu saja kau ulang, aku jawab. Saya kira masih panjang. Coba Sudah jelas. cukup. Iya, Panjang. silakan. Cukup aja. Jadi, Iya, diulang lagi lah. Ulang. Oke. Jadi di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuh Bang. Oke, dia menyelamatkan dari dosa mereka. Mereka itu siapa? Umatnya. Dari Menyelamat. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang. Bisa kau jawab apa enggak? Ya, kalau bisa saya jawab, gitu Pak. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu menjawab, tadi seperti apa yang abang katakan itu benar. Yesus itu lahir sebagai manusia apa bukan? Yesus lahir dikandung dari Roh Kudus, lahir sebagai manusia. Iya, manusia, benar. Dikandung dari Roh Kudus tapi. Iya, dikandung dengan Roh Kudus. Dia lahir di dunia ini apa bukan? Ya di dunia, di Bethlehem. Ya di dunia, di Bethlehem. Iya, di dunia ini. Dia manusia apa bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Dia ini penerima firman Allah, dia bukan Allah. Kalau dia Allah sendiri, masa Bunda Maria melahirkan Allah? Kan rumit namanya. Percaya nggak? Kalau seorang manusia itu melahirkan yang Allah, terus yang disembah seluruh umat manusia, percaya nggak? Nah, demikian tadi kaum muslimin ini mana perdebatan Kristen versus Kristennya. Jadi lucu gitu ya. Kalau sudah orang Kristen sesama Kristen berdebat, itu akan membawa kita itu ke ke pemikiran kok begini pada percaya bahasanya itu kitab suci, kok begini orang percaya Tuhan dapat menjelma menjadi manusia, kok begini percaya bahasanya Tuhan manusia lalu dituhankan, ya. Betul-betul tidak rasional itu, betul-betul tidak masuk di akal itu bagi kita yang waras, ya. Kalau bagi orang-orang yang tidak waras seperti mereka, yang dimana orang-orang Kristen itu dengan kekehnya, dengan ngototnya bahwasanya Tuhan itu telah menjadi manusia oleh karena firman-Nya. Nah, ini menjadi sebuah kerancuan. Kita yang waras ini benar-benar tak sampai ke sana tuh, gitu ya. Mereka tetap ngotot kekeh padahal tidak ada ayat yang jelas, satu pun ayat yang jelas ataupun ayat dengan pasti bahasanya Tuhan itu menjadi manusia, itu tidak ada, ataupun firman menjadi manusia gitu ya, yang datang dari Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Yohanes 1 nomor 1, ya, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah, maka pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu Allah. Ini kalimat yang sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal. Karena ini hanya filsuf, ya, seorang, ini bahasa-bahasa filsuf dari Yunani. Nah, terus bagaimana Yohanes Yohanes 1:14 itu, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Lalu manusia itu adalah Tuhan. Kan lucu di sini. Otak waras tidak akan pernah sampai tentang hal itu, dan tidak akan pernah percaya tentang hal itu. Gitu ya. Karena memang pada dasarnya semua Allah ciptakan itu dengan firman. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Ya.
Jadi kalau harus Tuhan menjelma menjadi manusia itu tidak masuk akal. Sebab di dalam kitabnya orang Yahudi sekalipun ya bukan duta, bukan utusan ya yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, itu ya, bukan duta, bukan duta, bukan utusan. Nah, Yesus seorang duta, ya, dia sendiri mengaku dia seorang utusan. Nah, inilah akan menjadi sebuah kerancuan tersendiri bagi kekristenan itu sendiri. Di ayat lain juga dikatakan bahwasanya Tuhan bukan anak manusia dan juga bukan manusia. Nah, datang Kristen menjadikan Tuhan itu anak manusia, kan lucu ya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.